Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Sir, Mr. Subagio. Good afternoon, all my friend. Thank you for the chance. Here we are from Group 4. We'll presentation our discussion result about cost-benefit analysis. Next. But before that, let me introduce our team. My name is Faisal Fitra RM, and there is Fajar Mali Ibrahim and Fitri Sulistiawati. Next. So let's begin the presentation. First of all, let's see the introduction of our presentation. Let's see the lesson before. The previous lesson, introduction, the previous lesson built on the theoretical concept of marginal social benefit and the cost of public goods. The government used cost-benefit analysis to compare the cost and benefit of public goods project and decide if they should be undertaken or not. In principle, such analysis is an accounting exercise, but in practice, cost-benefit analysis are rich economic exercise that combine theory and empirical work. To get the image of this topic, let's see the example in the slide. Consider the monorail project in Seattle, which was narrowly approved in 2002. The cost of project consists of construction and equipment costs. Buying permission from some landowners, refuse noise near the train, and traffic delays during the construction. But the benefit from the project is reduced travel time, save parking fees, reduce car maintenance, more reliable commuting times, fewer accidents and fatalities, better view for monorail passenger, and reduce noise from buses and private vehicle. After the calculating, analysts found that the monorail benefit were about $2.02 billion, while its costs were $1.68 billion. The $319 million net benefit will help swing public opinion toward this project. Next. So let's begin with the first topic in this presentation. The first is measuring the cost of public project, mengukur biaya proyek publik. Consider the example of renovating a turnpike that is in poor shape with large pothole and crumbling shoulder that slow down traffic and cause an accident leak. The question is, should you repair the road? Table 1 shows the factor to consider. In the table 1, we can see that in cost section, we can see there is 3 costs that must be full to repair the road. The first is asphalt. We need asphalt 1 million bag. And then labor, we need 1 million labor hours to repair the road. And we need $10 million maintenance cost per year to repair the road. Next.
measuring current cost, mengukur biaya saat ini. The first goal is to measure current cost. The cash flow accounting approach to cost simply adds up what the government pays for all inputs. This doesn't represent the social marginal costs we use in the theoretical public goods analysis. However, next. The social marginal cost of any resource is its opportunity cost, the value of that input in its next best use or its next alternative use. This is not necessarily its cash cost, but by what else society could do with the input. For the asphalt, the next best use is to sell the bag to someone else. The value of alternative use is the market price. But for the labor market, if the labor market is perfect competitive market, the same logic applies. The value of an hour of labor used on project is simply the market wage. But if there are imperfect market in labor market, then there could be unemployment. For example, there could be a living wage or the ordinance that mandates a $20 per hour wage rate. This mandate in turn could lead to unemployment. Imagine that those who were in voluntary unemployment had a reservation wage of $5 per hour. Thus they value their leisure at $5 per hour. In this case, the alternative activity is not working at another job, but rather being unemployment. This alternative activity only has an opportunity cost of $5 per hour, not $20 per hour. This will lower the economic cost of project, but not the accounting cost. The unemployment workers, the reference, which are simply payment to resource that exists to necessary to employ the resource. The table 2 illustrate this. Next. In table 2, on the cost column, we can see that asphalt, which is quantity 1 million bags, its price or value is $100 per bag, which is the total of that cost is $100 million. And in the labor section, 1 million labor hours have two price or value. The first at $20 per hours, this is the wages level of employed labor, and the second is $5 per hour, and this is the opportunity cost of the unemployment labor. Because of there is only two options for the labor to work or unemployment, so we multiple the wages rate half to half or 50 to 50. So if we multiple 1 million hours labor with half 20 per hour and half 5 per hour, we can see that the total labor cost we need to repair the road is $12.5 million. Next. And then we talk about
future cost, measuring the future cost, mengukur biaya masa depan. The present discounted value of this flow of cost is computed as the formula we can see in the screen. So how do we convert this infinite sum into something manageable? We can just multiply by 1 plus R. We can see the second formula in the screen. Next. And then if we subtracting the first equation from the second, cancel out most of the terms. So we can simply the formula become IR PDV equal to C. Or we can rewrite the formula become PDV equal to C per R. Next. The asphalt and the labor costs are immediate costs, but the last one, the maintenance cost, is a stream of cost over the time. This cost is $10 million per year into the indefinite future. So we translate this amount to current dollar using present discounted value. Next. The key question then becomes choosing the right social discount rate. For a private firm, the answer will be the opportunity cost of what else the firm could do with the same fund. That is the after-tax rate of return. But the government should base its discount rate on the private sector opportunity cost, but government convert the after-tax portion of return and tax collected. In practice, a variety of discount rate are used. So the Office of Management and Budget, or OMB, recommended in 1992 that the government use a discount rate of 7%, the historical pre-tax rate of return on private investment for all public investment project. Table 3 will show the cost. Next. So in table 3, we can see in cost section in maintenance cost for $10 million per year maintenance cost, we use 7% discount rate. So if we calculate that, we can have the total maintenance cost for this project is $143 million. So the first year cost is the first year cost is 112,5 miliar dolar. Itu tuh dari 100 tambah 12,5 miliar yang aspal sama labornya. Kemudian yang total cost overtime-nya itu total dari semuanya 100 tambah 12,5 tambah 143. Jadi nanti hasilnya didapat 255. Karena maintenance cost bakal munculnya bukan pas proyeknya jalan, tapi setelah proyeknya kemudian berjalan gitu, bukan pas awal berjalannya. Oke, that's all for me. Sorry, I am use bahasa in the end. And then my friend will continue the presentation. Thank you very much. Thank you, Faiz ya. Di continue by siapa Faiz yang mau melanjutkan? Nama Fajar. Okay, yes, Fajar. Yes, I will continue from Faiz.
measuring the benefit of public project. There are two main benefit from the project. One is value of driving time saved and value of reduced fatalities. Yes, next. For consumer, we need some measure of society valuation of time. There are several approaches to measuring this. First, first market-based measure wages or upah in bahasa. Survey-based measures contingent valuation or penilaian kontingensi in bahasa. And third, private presence measures. For producers, the decreased cost shift the supply curve to the right outward, leading to an increase in the total surplus. Assuming we have estimate of supply and demand in the output market, this is straightforward or to the point. Yeah. Contingency valuation is a method of asking an individuals to value an option. There are not choosing. In some situation, this is the only feasible method for valuing a public goods. Next. Next. Oh yeah. Sorry. Yes. One clever quasi experiment to reveal the value of saved time was conducted by Deacon and Santilli in 1985. Sorry, Alice, bisa back. Yeah. I'm sorry, sir. Tadi keterusan. Yeah. The natural way from economic to value time is to use revealed preference. Let the action of individuals reveal the valuation. Nah, next, Alice. Back to this statement again. One clever quasi experiment to reveal the value of saved time was conducted by Deacon and Santilli 1985. Yes, during the oil crisis of the 1970s, the government imposed price ceiling on gasoline of large gasoline station, but not independent ones. As a consequence, long line formed at this severe corporate gasoline station at Chevron station in California. Gasoline was approximately in $39.5 lower, with an average wait time of roughly 14.6 minutes. The mean purchase was around 10.5 gallons. So
The trade-off is waiting 14.6 minutes to save about 4.15 or 1 hour for $17. This correspondent very closely to the average hourly wage in the US. Next, Alice. The other main benefit of the turnpike improvement is valuing safe life due to lower traffic fatalities. Valuing life runs into ethical issues, but almost all economists will agree that it is necessary for public policy decisions. Next, Alice. Menilai, ya. Oh, valuing safe life. Valuing safe lives. Yeah, an alternative revealed preference approach examines risk jobs is suppose that one job has a 2% higher risk of death, but pays 15,000 15,000 more in salary. The 15,000 extra salary is known as the compensating differential. But the explicit the implicit valuation of life in this example is $3 million or 15,000 di apa bahasanya dibagi. I'm sorry sir, in bahasa dibagi 2%. Lanjut list. And last in this presentation, my presentation is government revealed preference, an approach that focus on assessing the impact of government policies and spending on the number of lives saved. Yes, that's my present, and dilanjut oleh rekan saya. The present is discounting future benefit. Under cost-benefit analysis, it's important to choose the right discount rate because mostly the cost-benefit analysis are short-term, but the benefit is long-term. Moreover, it can be spread over the generation. But some project has a benefit that is unable to value, so we can use cost effectiveness analysis. Cost effectiveness analysis is searching for the most cost-effective approach to providing a public good, ignoring whether the benefit warrant such a public good. The next point is putting the cost and benefit of public project together. Cost-benefit analysis. The table 5 summarizes the calculation of cost and benefit analysis. The cost analysis or calculation already explained by Faiz before. And the benefit analysis here, we assume that the value of driving time saved can be valued by 17 $17 per hours, so that the resulting time saving per year is $8.5 million per year. And we also assume that the value of a life saved is 7 million. So the resulting value of life saving
is $35 million per year. So the first year benefit is $43.5 million, and the total benefit over time is $621.4 million. It results from dividing the first year benefit with the 7% discount rate. We can see in here that the highway construction project had benefit that exceed the cost at $365.9 million. So the government should consider to pursue this project, considering the cost of raising funds to finance this project. Next, we have the issue in cost-benefit analysis. The first issue is counting mistake. From the counting mistake, there is counting secondary benefit, and there is counting labor as a benefit rather than a cost, and there is double counting benefits. The next issue is distributional concern. A public project could bring benefit to one side, but also bring burden to another side. In principle, a project that improves the social welfare could then involve redistribution, but in practice, this rarely happens. Next, there is budgetary costs. In reality, other than considering about the cost and benefit analysis, the government also face limited budget. This condition makes the government must consider the budgetary cost of raising funds to finance the project, such as efficiency costs or deadweight loss in calculation. Deadweight loss came from raising the tax burden to finance the spending on the project. And the next point is other methods than NPV. This is as requested by Mr. Subagio in the previous meeting. So we add some method other than NPV method that already explained in the Gruber. The first method is profitability index or PI. Profitability index is a cost-benefit ratio equal to the present value of an investment future cash flow divided by initial cost. Or it's simply dividing the present value of the benefit with the initial cash flow. The decision criteria is if the profitability index is more than 1, then we accept the project. If the profitability index is less than 1, then we reject the project. The next one is internal rate of return or IRR. IRR is the discount rate that results in an NPV that's 0 on a project. The decision criteria is we accept the project if the IRR is greater than discount rate or required rate of return that used to calculate the net present value or NPV of the project, and reject if otherwise. The IRR can be calculated using trial and error or simply with Excel formula. The next and the last is payback period. Payback period for a project is the number of years needed to recover the initial cash outlay required to make the project. The decision criteria is we accept the project if the payback period is less than a certain number of years that already determined before. So if we're going to use the payback period method, we should determine first the number of years that we want. This is presentation from us. Thank you for your attention. Any question? Okay, thanks a lot for interesting presentation Fitri, and also Fajar, Malik, and Faiz Okay, is there a question, please? Silakan, ada pertanyaan? Excuse me, sir. Okay, please. I want to ask the presenter, according to your perception, which one is the best method of valuing the driving time saved, whether it's market-based measure or survey-based measure or revealed preference measures? Thank you.
ini ya, mana yang metode yang terbaik ya nanti digunakan. Baik, is there other else? Ada yang lain? Is there any else? Excuse me, sir. Ya, silakan, please. I want to ask about Anas why ya. in distribution concern, it is hard to apply the redistribution program. Okay, in application ya, Anas ya. Okay, good Yes, question sir. ya. Thank you very much, sir. Okay, is there any other else? Albert, please. Okay, my question is, what are the serious problems with the contingency assessment? Masalah kontingensi ya, Yeah. Albert. Okay, good question. Okay, please answer. Group 4. Silakan Fitri. Okay, sir. Excuse me. I want to answer the question from Anas. If I'm not wrong, the question is why in distribution concern it is hard to apply the trade distribution program. In my opinion, I will use the example from Gruber or from the slides that already we present. For example, in a highway construction project, it might affect people who live nearby the highway because the loud noises of vehicles. But it is hard for people who use the highway to compensate people who live nearby the highway one by one. It is also hard for the government to tax people who use the highway more higher than people who live nearby the highway. It would be hard for the government and also maybe be costly too. And the highway is a public good that everyone can use that. It's not like a toll that people who want to get in must pay some money. The highway is free for everyone. As there are many people who can use the highway, also the highway is a public goods that everyone can be used, including the people who live nearby the highway too. So it's hard to apply the distribution program. Okay, Anas. Can you accept the answer, Anas? I think it's very clear, sir. Thank you very much, Elise. Okay, Fitri ya. Jadi it is different ya between highway and tollway ya. Tollway ya. I mean, if you drive ya car or motorcycle ya in the public goods like in usual way ya in road ya, and there is no payment. With you must pay ya if you drive a car in the tollway ya. So this different is that the privat in tol ya. Jadi kalau di jalan tol kan kalian bayar ya. Tentu beda dengan yang di jalan biasa yang tidak bayar. Kalau di jalan yang bayar itu sangat mudah ya menentukan ya cost benefitnya. Jadi kalau menghitungnya berapa tahun gitu, berapa lama, and then returnnya ya, kemudian berapa lama itu dikalkulasi ya ke net present value, sehingga berapa tahun itu terpenuhi sampai namanya payback period ya, kalau itu ya metodenya ya. Kalau yang payback period itu berapa lamanya itu, berapa lama sih kalau saya investasi jalan tol ini dengan biaya sekian miliar, maka dengan dihitung berapa jumlah mobil yang lewat di situ, tarifnya berapa,
kemudian dikalkulasi sampai tingkat diskontonya berapa ya. Nah, itu kemudian sampai kalau di jalan tol itu kalau nggak salah usia jalan itu sekitar 30 sampai 50 tahun ya. Anggap 50 tahun. Jadi kalau misalkan dia sebelum 50 tahun sudah lunas payback periodnya, berarti dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia setelah 50 tahun harus pelihara lagi, kemudian make ini ya additional cost ya, tambahan biaya, sehingga itu harus menambah istilahnya menambah investment lagi ya, investasi lagi, itu tentu akan dikalkulasi ulang. Begitu ya Anas ya. Tapi kalau yang publik itu kan sulit ya. Sementara dia nggak bayar, returnnya nggak ada, manfaatnya kurang bisa dinikmati secara langsung ya. Misalkan kayak IKN ya, IKN itu kan ibu kota negara baru ya, itu kan secara direct dari sudut direct benefit ya to the society ya, jadi tidak ada manfaat langsung pada society atau pada sosial masyarakat gitu ya. Tentu berbeda dengan yang kalau investasinya proyeknya itu yang menghasilkan uang ya. Begitu ya Anas ya, mudah-mudahan ini tambahan sedikit dari saya. Jadi memang salah satu yang kelemahan dari cost benefit analysis itu di mana untuk mengkalkulasi return itu sulit ya. Nah, itu memang akhirnya kembali kepada kemanfaatan bukan dalam bentuk money ya, tidak dalam bentuk uang, tapi lebih kepada misalkan kalau dengan membangun suatu ibu kota baru maka mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, mengurangi banjir, kemudian pemerataan pembangunan, itu kan juga benefit ya, manfaat ya bagi pembangunan sebuah ibu kota baru di Kalimantan. Demikian ya tambah dari saya ya. Faiz, Fajar, please answer the question. Yes, sir. I will answer this the question by Albert Reja. Yeah, there have three problems. First, isolation of important problem is respondent value a public good more when it is the only one being asked. And second, order of important issues, that is respondent place a higher value on the public good that is asked first, as I've explained before, and at this first. And third, important embedding. Respondent seem to place the same value on public goods regardless of quantity. So this problem suggests that part of the assessment is due to the survey design, not the correct assessment. I think that's the answer, Reja. Reza, can you hear the answer from Fajar Malik, Reza? Albert, hello? Yeah, thank you for the answer, Fajar. Yes, you're welcome, Albert Reja. Okay, I make a decision ya about the question from Albert Reja ya. To the survey responden ya. Jadi kalau respondennya yang disurvey itu punya interest ya, they have interest from the public goods ya. Tentu interestnya beda-beda macam-macam ya. Artinya not equal ya, tidak sama, not similar ya. Jadi kalau misalkan ya kalian mensurvei masyarakat yang ada di wilayah Pantura ya, jalur Pantura. Apakah kalian setuju dengan adanya tol Cipali? Tentu mereka akan menjawab sebagian besar ya, nggak setuju ya, karena apa? Itu mengurangi sumber rezeki ya, sumber rezeki dari para pedagang yang ada di jalur Pantura, misalkan begitu ya. Tapi kalau surveinya yang ada di selatan ya tentu akan setuju ya. Makanya dalam pemenuhan kebutuhan publik itu yang diutamakan adalah kepada mayoritas ya, yang paling banyak punya kepentingan ya, punya manfaat ya. Jadi tidak kepada yang parsial ya, termasuk penentuan ibu kota negara ya di Kalimantan ya, sebelumnya kan udah dilakukan survei kepada
beberapa wilayah ya, ternyata yang cocok ya, yang pas itu di Kalimantan Timur ya, sekarang ya, yang di Penajam ya, utara. Jadi sebelum menentukan lokasi tempat IKN pun sudah dilakukan survei ya kepada beberapa masyarakat dan termasuk ahli. Beberapa ahli diminta pendapat. Kenapa kok di sana? Alasannya di sana relatif aman dari gempa, misalkan gitu ya. Kemudian juga bebas dari banjir ya, walaupun sebagian pernah juga di Tenggarai ya. Kalau saya sebagai ASN, kalau sudah diputus oleh kepala negara atau kepala pemerintah, presiden, ya kita harus mendukung ya kebijakan ya program pembangunan IKN itu. Jadi kalau kalian tidak setuju, kalian tidak boleh serta-merta ya melakukan suatu istilahnya itu ketidaksetujuan dengan melakukan demo gitu, tidak boleh ya. Nanti kalau kalian jadi ASN, kalian terikat ya oleh peraturan yang ada di peraturan ASN itu ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN. Kemudian di PP-nya ya, undang-undang kan yang peraturan yang tinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Nanti di bawah undang-undang ada PP, jadi peraturan pemerintah atau government regulation ya. Jadi itu ya tentang manajemen ASN. Jadi kalau kalian jadi ASN, kalau menyalurkan suatu aspirasi ketidaksetujuan itu ada mekanismenya melalui atasan atau melalui wakil rakyat. Atau kalian buat kajian ya. Jadi ini ada salah satu teman kalian ya, saya nggak tahu apakah ada yang kenal dengan ini ya, namanya Fandi ini ya. Ada yang kenal dengan Fandi? Fandi Hidayat Nugraha. Ada yang kenal dengan Fandi Hidayat Nugraha? Saya kenal, Pak. Nah, Restu. Fandi Hidayat Nugraha itu bagus nih KTTA-nya ya. Kebetulan saya pembimbingnya ya. Mengambil tentang IKN dia. Kemarin saya support ya. Wah, ini banyak bahan tentang IKN nih. Saya kasih bacaan-bacaan ya, referensi yang banyak. Nanti tolong bikin kajian lagi ya. Seberapa manfaatnya pembangunan ibu kota yang baru itu, perpindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu seperti apa. Terus kemudian saya buat juga dia untuk memikir studi bandingnya, studi banding negara lainnya. Seperti di Kuala Lumpur ya, sebelumnya kan di Kuala Lumpur pindah ke Putrajaya, kemudian di Brasil juga gitu ya. Dulu kan di Rio de Janeiro ya, pindah ke Brasil. Kemudian di Australia juga ya, dulu kan di Sydney, pindah ke Canberra. Termasuk di Amerika Serikat, kenapa dibedakan antara kota bisnis dengan ibu kota? Tentu ada banyak keuntungan ya dibandingkan dengan digabung ya. Nah, kalau digabung antara kota bisnis dengan ibu kota itu agak ini ya, menyulitkan ya secara sosial, secara kultural, budaya, politik dan sebagainya ya, ekonomi, sehingga memang lebih baik ya dipisah begitu intinya. Tapi dari beberapa kajian gitu ya. Nah, kalian kan masih muda ya, saya sangat khawatir ya kalau kalian nanti mudah terprovokasi, apalagi di masa politik ya. Tahun 2024 kan pemilihan presiden, 2023 tahun depan sudah mulai ancang-ancang ya, adanya semacam pemilu dan sebagainya ya, persiapan ya. Kalian jangan mudah terpancing ya oleh provokasi yang mohon maaf yang kontraproduksi ya, yang memecah belah NKRI dan sebagainya. Maka kalian harus hati-hati ya dalam menyaring sebuah informasi ya. Jangan mudah terpengaruh intinya begitu ya. Dan jangan ikut-ikutan ya. Saya pesankan kalian nggak usah ikut-ikutan share dan sebagainya ya yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang mungkin dikritisi ya oleh sebagian masyarakat. Saya sih menghargai ya kritisi itu kalau ininya bagus ya. Tapi kalau sudah menjurus ke kekerasan kepada pemecah belah NKRI, maka kalian patut ini ya istilahnya waspadai supaya kalian nggak usah ikut-ikutan ya. Kita jagalah ya NKRI ini harga mati gitu ya. Artinya jangan sampai nanti pecah ya kayak negara Yugoslavia itu jadi 7 negara ya. Kalau udah pecah-pecah gitu kan udah lemah lah. Nggak bisa bersatu ya. Mudah nanti diserang kalau ada misalkan yang ini ya. Akhirnya ini. Jadi berkaca dari penjajahan Belanda dulu ya. Belanda itu bisa menjajah Indonesia karena Indonesia nggak bersatu ya. Kalau kalian lihat negara Belanda, Belanda itu kan kalau dibandingkan dengan Pulau Bali, lebih besar Pulau Bali ya. Belanda itu kalau dibandingkan dengan Pulau Madura, itu lebih besar Pulau Madura. Setara dengan Pulau Madura, bahkan lebih kecil.
Artinya apa? Negara sekecil itu bisa menjajah Indonesia 350 tahun karena kita nggak bersatu. Maka jaga ya persatuan ini ya. Jadi dengan apa caranya menjaga persatuan ya? Dengan menghormati perbedaan, menghargai satu sama lain ya. Jangan mudah terprovokasi. Ini saya sangat pesankan kepada kalian jangan mudah terprovokasi ya dengan situasi politik yang ada di negara kita. Begitu ya dari Albert Gereja ya. Tadi saya tambahan sedikit ya. Okay, thank you, sir. Ya welcome. Okay, the last question, please. Okay, I'll try to answer the question from Kak Ruth about the best method for valuing driving time saved. Is that right? Yeah, so before that, it is true that in our presentation slide, we didn't explain in detail about these three approaches. So sorry about that, but we can see in the Graeber side chapter 8, as we can see in the screen, there is explained in detail about these three approaches. So the first, let's talk about market-based measure or wages approach in 21st slide 21. Yeah. Market-based measure. If we had a perfect functioning labor market, we could cash out the value of the time saving, a market-based measure. And in third paragraph, the market-based approach runs into problem that hours of work is lumpy and that there are non-monetary aspects of the job. Or the other words, the market-based measures doesn't calculate the non-monetary aspect of the job, such as the value of leisure time of the labor. So there is the kelemahan dari market-based measure. And then let's talk about the second approach, which is survey-based measure or contingent valuation in 22nd slide 22. Yeah. Contingent valuation is a method of asking individual to value an option they are not now choosing. In some circumstances, this is the only feasible method for valuing a public good. For example, there is no obvious market price to use to value saving a rare species of all. Next. But there are serious issues with contingent valuation. However, the first is isolation of issues matter. Respondents value a public good more when it is only one asks about. And then order of issue matter. Respondent place higher value on public good asked about first. And the third issues is embedding matters, which is respondents seem to place roughly the same valuation on public goods regardless of the quantity. So this problem suggests that part of valuation is due to survey design, not true valuation. So let's talk about third approach, which is refill preference measure in 24 slide 24. The natural way for economists to value time is to use refill preference. Let the action of individual reveal their valuation. For example, if one compare house price for two houses, one of which was 5 minutes closer to the workplace,
This is where effectively cash out the value of saved commuting time. Next. Next. Now, but in practice, this approach runs into problem because the two homes are not identical. Some of different, example, housing attribute can be observed and accounted for with cross-sectional regression. Decomposing a sale price by its attribute is the basis of hedonic market analysis. Other differences are either hard to measure or unobserved, however, which leads to bias. So the conclusion of this question is there is no one the best or the most perfect approach from these three measures. All measure or all approach have their own plus and minus, the benefit and the risk from its approach. So we can choose its approach to suit which one we needed the most. I think that is. Thank you. Okay, thank you very much, ya, Faiz. Hello, Ruth. Can you hear the answer from Faiz? Can you accept it, or is there something that would you don't understand about? For me, it was a nice answer. Okay, I make prediction ya. Jadi appropriate with Faiz before ya, according to Faiz before that there is no best method ya. All the methods have positive and negative ya. I mean ada keunggulan ya, ada kelemahan juga ya, Faiz ya. Ini tergantung dari maksudnya ya, tujuannya apa begitu ya. Saya kemarin buat penelitian ya. Penelitian kebetulan di gedung C. Saya buat penelitian payback period mengukur masa pengembalian payback period itu berapa sih gedung ini kalau disewakan ke swasta ya, berapa tahun kembalinya dengan initial cost awal ya. Jadi dengan pembangunan waktu itu sekitar 50 miliar ya, pembangunan gedung C ya, sekitar itu ya. Nah, dengan 50 miliar kemudian ini di luar dari tanah ya, itu bangunan aja misalkan. Enggak sampai 50 ya, sekitar 15 miliar, sorry. 15 miliar gedung C itu, kemudian saya asumsikan ya, jika gedung itu disewakan ke swasta, atau kita anggap aja yang kuliah situ bayar, maka dalam jangka waktu sekitar 30 tahun udah kembali itu uang. Sisa dari 30 tahun itu maka dianggap sebagai keuntungan. Jadi memang tergantung dari maksud pengukuran itu kan macam-macam ya, Ruth ya. Yang paling lazim, paling umum itu adalah yang net present value ya. Jadi dengan menggunakan net present value itu menghitung initial cost dengan return ya, dibandingkan ya setelah di discounted rate tertentu ya, berapa lama gitu ya. Jadi asumsinya kalau kalian misalkan beli mesin ya, mesin itu berusia 5 tahun. Kemudian initial cost atau harga mesin pertama kalian beli itu misalkan adalah 10 juta misalkan. Ini mesin apa ya, 10 juta itu mungkin mesin untuk buat santan ya, kelapa ya. Saya nggak tahu ada nggak di antara kalian yang bikin. Kan ada yang kelapa itu dibuat santan kan itu pakai mesin tuh. Misalkan harganya 10 juta. Di tahun pertama, mesinnya misalkan hanya berusia 5 tahun. Nanti punya nilai residu 1 juta. Residu itu nilai jual ya. Kalau misalkan udah nggak produksi tapi masih laku dijual. Misalkan di tahun pertama menghasilkan 4 juta. Misalkan ya, tahun kedua menghasilkan 3 juta. Tahun ketiga menghasilkan 2 juta. Tahun keempat menghasilkan 1 juta. Tahun kelima menghasilkan 500.000. Tapi masih ada sisa 1 juta. Misalkan gitu ya.
apakah layak investasi mesin tersebut? Nah, dihitung dulu berapa tingkat discounted rate-nya itu. Discounted rate itu kayak interest ya, tingkat suku bunga ya. Jadi kalau kalian menjumlahkan, kalau dijumlah aja, kalau nggak mempertimbangkan discounted rate-nya, 4 juta ditambah 3 juta, ditambah 2 juta, ditambah 1 juta gitu ya. Seolah-olah menguntungkan 4 tahun ya. Nah, tapi kalau menghitung nilai dari net present value bisa jadi itu nggak menguntungkan. Cost benefitnya banyak kan cost-nya daripada benefitnya, bisa jadi ya. Kalau tingkat suku bunganya tinggi. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunganya adalah 10% dari yang kalian beli itu, mesin itu, usia 5 tahun, nanti di akhir tahun itu justru nilai cost-nya lebih gede bisa jadi ya. Tapi kalau tingkat suku bunganya rendah, bisa jadi menguntungkan ya. Misalkan hanya 2% ya tingkat suku bunganya. Dengan yang menghasilkan tadi ya, 4, 3, 2, 1, 500, masih ada sisa 1 juta. Kalau dijumlah semuanya kan lebih dari 10 juta itu. Bisa jadi itu menguntungkan kalau tingkat suku bunganya rendah. Jadi tergantung dari discounted rate-nya juga. Jadi ini filosofi ini ya berasal dari kalau nggak salah Aquinas ya, dari orang Yahudi ini sebenarnya ya, orang Yahudi itu yang menawarkan adanya tingkat suku bunga itu ya. Net present value itu menghargai nilai sekarang lebih besar daripada nilai yang akan datang. Artinya kalau pas butuh sekarang kok dijanjiin besok ya nggak bisa juga. Makanya ada yang mengatakan gini ya, kalau makannya besok mungkin masih bisa ditunda, kalau bisa sekarang kenapa harus besok, begitu ya. Artinya kalau nilai uang sekarang lebih bernilai dari uang 10 juta 5 tahun yang akan datang gitu ya, Ruth ya. Ruth, kamu kalau dapat uang saku dari orang tua berapa ya per bulan ya, Ruth, waktu kamu kuliah dulu di STAN, PKN STAN? 1,5. 1,5 juta. Oke, anggap 1,5 per bulan ya. Itu mungkin 10 tahun yang akan datang itu sudah nggak ada nilainya sama sekali. 1,5 juta 10 tahun yang lalu itu sangat bernilai, sangat berharga, gitu ya. Nanti waktu yang akan datang bisa jadi 1,5 itu hanya untuk sekarang, mungkin 1,5 masih bisa beli beras berapa ton ya itu ya, berapa kilo ya kalau dibelikan beras semua ya. Kalau misalkan harga beras adalah 15.000 ya per kilo, enggak tahu ya 15.000 atau berapa ya, anggap aja 15.000 per kilo ya. Berarti berapa? 100 kilo ya, 15.000 kali 100, 1,5 ya, betul nggak? Betul, Sir. Nah, nanti kalau 10 tahun yang akan datang bisa jadi nggak sebesar itu, karena harganya cenderung naik. Ya, kecenderungan di Indonesia kan gitu ya, kayaknya di hampir semua belahan dunia ya, kecuali waktu saya haji di Arab, ini kata orang tua ya, harga segitu ya, karena di sana nggak mengenal adanya interest rate, maka mata uang dinar itu relatif lebih stabil ya dibandingkan mata uang rupiah ya. Dan ini memang yang menyebabkan salah satu inflasi adalah interest rate. Ini menurut beberapa penelitian yang saya baca ya. Tapi ya sudahlah, itu masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan. Saya tidak artinya menafikan ya, bagi teman-teman yang punya tabungan di bank konvensional silahkan. Tapi saya punya 2 tabungan ya, di bank konvensional ada, di bank syariah ada ya. Tapi karena memang memudahkan, kadang-kadang saya tetap membuka di bank konvensional. Tapi kalau ada preferensi, kalau di Indonesia bank syariahnya lebih bagus, saya mungkin cenderung ke bank syariah. Tapi ternyata bank syariah pun juga ada yang namanya imbal bagi hasil ya. Yang saya hitung itu hampir sama dengan interest ya. Kan kalau kalian nyimpan uang di bank kan dapat bunga kan? Ya betul nggak? Kalian punya simpanan ya? Tentu ya, semuanya ya punya. Kalau di bank syariah itu ternyata dapat imbal hasil juga ya. Saya juga menabung di bank syariah Mandiri. Setiap bulan saya lihat, tahu-tahu ada uang nambah ya. Kalau uangnya banyak tabungannya.
Tapi kalau tabungannya sedikit, biaya administrasi lebih gede ya, karena kan dipotong oleh ATM ya. Saya nggak tahu di antara kalian adakah yang sampai minus-minus gitu ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau kalian punya uang yang besar, tabungan di bank, tentu administrasi tertutup dengan tingkat suku bunga atau dengan bagi hasil itu ya. Jadi begitu ya, Ruth ya. Jadi kalau kalian ingin tahu tentang profitabilitas indeks, ini berapa sih profitabilitas indeksnya, lebih besar dari 1 atau kurang gitu ya. Oh ini menghasilkan, jadi lebih 1, oh menghasilkan, tadi ambil. Gitu ya. Nanti waktu ujian, bisa jadi kalian diminta membandingkan ya, 2 proyek. Mana yang lebih menguntungkan, initial cost-nya sekian, tingkat suku bunga sekian, return-nya sekian selama 4 tahun dengan proyek B yang sekian, gitu ya. Jadi kalian harus bisa menghitung itu. Nah ini kan sudah di-share oleh Fitri ya, di grup ya. Terima kasih ya Fitri. Mohon dipelajari ya, karena ini bisa jadi nanti keluar waktu ujian ya. Baik, ada bisa diterima Ruth? Bisa ini ya, tambahan dari saya sedikit ya. Bisa diterima, Sir. Thank you, Ya. Sir. You're welcome. Any other else? Ada lagi yang lain? Sebelum saya memberikan materi terkait dengan political economy ya. Baik. Anas tadi sudah dijawab ya, Anas? Siap sudah, Ya. Pak. Yang tanya-tanya kamu catat ya, termasuk kamu yang nanya ya, Anas. Jangan sampai kamu nanya sendiri nggak kamu catat ya, Anas. Siap laksanakan, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini saya senang kalau banyak yang bertanya ya, tapi nggak apa-apa ini 3 orang yang bertanya udah saya rasa cukup ya untuk ini ya, materi yang terkait dengan cost benefit analysis ya. Saya akan share terkait dengan ini ya. Oke, mungkin di stop dulu ya, sharing ininya ya. Izin stop share ya, Pak. Stop share ya, biar saya gantian ya. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Nah, political economy ini sangat ini ya, berkait ya antara politik dan ekonomi ya. Politik itu kan relatif to power ya, berhubungan dengan kekuasaan. Ekonomi ya ada hubungan dengan ekonomi ya. Jadi political economy adalah ekonomi politik di mana ada kepentingan politik dan ekonomi beririsan di sana ya. Kalau kalian perhatikan ya, sejak era Indonesia merdeka sampai sekarang ya, namanya Pak Jokowi ya, ternyata ya kebijakan Indonesia itu masih kebijakan defisit ya, APBN-nya ya. Artinya apa? Artinya bahwa antara revenue dan expenditure itu banyakkan expenditure-nya ya, banyakkan spending hutang ya, hutang dolar ya Amerika. Kita tanda tangan hutang saat itu kurs dolarnya 3.000. Waktu jatuh tempo membayar ya tahun 97-98 itu kurs dolarnya udah 15.000. Berapa kali lipat itu? 5 kali lipat. Artinya apa? Bahwa dengan adanya politik utang itu, terutama utang luar negeri ya, itu menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk ya, sampai akhirnya Pak Harto ya mundur ya dari jabatan sebagai presiden. Nah, untuk itu kalau di negara-negara yang mau pinjam uang dalam bentuk dolar Amerika ya, atau dalam bentuk mata uang asing, itu ada namanya hedging ya. Hedging itu untuk membatasi ya, supaya jadi waktu pinjam sekarang kan $1 14.000 ya. Ya betul nggak 14.000 ya $1 Amerika ya? Anggap saja betul ya. Nanti 10 tahun yang akan datang pada saat jatuh tempo ya 14.000 juga. Namun di sini tidak beresiko ya, tidak berarti tidak punya resiko, tidak.
tetap ada resiko. Manakala nanti ternyata 10 tahun yang akan datang, dolarnya bukan 14.000, tapi justru turun ya, 10.000. Nah, rugi juga ya Indonesia ya. Harusnya bayarnya cuma 10.000, ternyata harus bayar 14.000. Jadi waktu itu Indonesia masih menganut yang namanya floating rate ya, bukan fixed rate. Jadi floating rate itu ya yang rate-nya itu yang sesuai dengan harga pasar. Ini salah satu political economy ya. Jadi adalah kebijakan dalam hutang ya, luar negeri. Maka ke depan Indonesia itu sekarang ya tahun 2002 sejak Bu Sri Mulyani itu ya mencanangkan kalau kebijakan hutangnya lebih ke dalam negeri ya, dengan menerbitkan apa? SUN ya, surat utang negara, dan SBSN ya. Ini terkait dengan di Amerika ya. In the real world, it is not always easy for the government to maximize welfare. Jadi di dalam dunia nyata ini tidak mudah ya pemerintah untuk memaksimisasi welfare. Welfare itu kesejahteraan ya. Kalau di Amerika ternyata budgetnya banyak dialokasikan untuk welfare ya, termasuk di Australia ya. Kalau di Indonesia banyak kan apa untuk budgetnya? Edukasi ya, pendidikan ya, 20%. Di Amerika 20% untuk welfare. Di Australia 20% juga untuk welfare. Nah, Indonesia memang ini ya, karena dianggap pendidikan yang rendah itu menyebabkan kemiskinan ya, kayak satanic cycle ya. Orang yang miskin, dia nggak berpendidikan ya miskin terus, susah maju ya. Dan ini memang dibuktikan ya, ada beberapa ini ya. Jadi orang yang miskin kemudian dia kalau dia bisa berpendidikan bisa merubah ya, merubah nasib yang tadinya miskin bisa jadi berada gitu ya, atau menjadi kaya ya. Dengan apa ya? Pendidikan. Tapi itu pemikiran lah, masing-masing negara punya ini ya. Di Australia itu kenapa sedikit sekali kejahatan? Karena yang kekurangan nggak ada, semua ditanggung negara. Nggak ada rakyat miskin di sana, karena disubsidi oleh pemerintah. Di Indonesia masih banyak ya rakyat miskinnya. Di konstitusi kita, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Masih berlaku nggak itu di konstitusi ya, UUD 45 ya? Pasal berapa itu ya? Mudah-mudahan masih belum dirubah ya, belum diamandemen ya. Nah, maksud dipelihara oleh negara itu artinya negara yang nanggung ya, harusnya ya. Tapi kan budget itu kan terbatas ya, jadi nggak bisa ya negara serta-merta menanggung beban ya untuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dibiayai negara. Tapi di Australia saya merasakan itu ya, tidak ada, saya lihat ya selama saya tinggal di Canberra itu tidak ada rumah yang reot gitu ya, tidak ada yang, semua rumah di Australia di Canberra waktu saya ke sana itu hampir sama semua ya. Jadi ukurannya juga ini nggak ada yang tinggi-tinggi amat gitu. Yang tinggi itu hanya untuk kantor, rumah itu nggak ada yang tingkat. Dan itu memang diatur demikian ya. Kenapa nggak ada yang tingkat? Orang benua ya, tanah luas, ngapain harus di tingkat ya? Kecuali di kampus ya. Di kampus saya ada 3 lantai kayak di gedung inilah ya, C atau D ya, atau gedung I atau C ya. Nah, politician ini para politisi ya, have consideration of other than getting to the socially efficient level or conducting cost benefit analysis in order to approve a project. Instead, such economic decisions are made in the context of the political system. Jadi para politisi ini mempunyai pertimbangan yang lain ya daripada mendapatkan suatu efisiensi sosial level. Conducting cost benefit analysis in order to approve project. Jadi tadi itu ya dengan mempertimbangkan cost benefit analysis untuk menyetujui sebuah proyek. Nah, kalau di Indonesia itu ya, mohon maaf ya, kan para politisi itu kan punya anggaran namanya
anggaran untuk konstituen ya. Jadi waktu saya di KPK itu kan, di KPK itu ada salah satu litbang ya, litbang KPK itu yang meneliti tentang anggaran dewan itu ya. Salah satunya itu mengabarkan adanya konstituen ya. Ini saya kasih contoh ya. Setio Novanto itu kan konstituennya banyak di Nusa Tenggara Timur ya. Dia minta dana untuk kesejahteraan ya, wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi hampir semua politisi itu ya, para politisi itu minta dana, istilahnya itu konstituen ya. Dalam bentuk apa? Nah, kebanyakan dalam bentuk infrastruktur, karena memang nggak boleh dalam bentuk tunai, tidak boleh dibagi-bagikan dalam bentuk uang ya. Nanti kalau bagian bentuk uang nggak bisa, jadi hanya boleh untuk infrastruktur. Infrastruktur itu ya pembangunan jalan, jembatan, gitu ya. Makanya para politisi-politisi yang dapat dukungan dari wilayah tertentu ya, itu jalannya mulus-mulus. Tapi kalau di wilayah tertentu nggak mendukung dia, kebanyakan mohon maaf, nggak dibangun itu wilayah itu. Nah ini memang patut disayangkan ya. Harusnya nggak boleh begitu, harusnya semua wilayah di situ ya semuanya dapat semua. Nah ini memang agak rancu ya di Indonesia dengan luar negeri ya, memang beda lah. Saya itu di Australia itu pengennya nggak mau pulang ya dulu itu ya, pengen jadi citizen aja di sana. Tapi kan saya udah terikat oleh perjanjian ya, wah, harus pulang nih, harus pulang ke Indonesia. Karena di sana nyaman ya, yang negara teratur gitu, pulang ke Indonesia semerawut lagi ya, ikut-ikutan semerawut gitu ya. Karena sistem bukan sistem ya, kayak masyarakat masih seperti itu ya, mau nggak mau. Jadi ikut-ikutan yang ada di sebagian besar masyarakat. Ini sebagai contoh ya, di tahun 2004, spending bill contain many project of dubious value. Jadi 200 juta dolar ya, itu dialokasikan membangun jembatan di Alaska yang menghubungkan kota kecil dengan pulau yang mempunyai 50 residen ya. Crossing no jadi lebih, kalau crossing kan dibuat dengan ferry itu hanya ini ya, mengambil 5 menit. Artinya apa? Ini untuk mempersingkat ya, mempersingkat waktu. Yang dari Surabaya tadi siapa ya? Yang dari Surabaya ya? Siapa tadi? Fajar, Malik. Fajar. Yes. Fajar, kamu pernah ke Suramadu nggak lewat jembatan Suramadu? Pernah. Nah, kalau sebelum Suramadu dibangun, kalau kamu ke Madura naik apa? Ferry ya? Kapal Sebelumnya ya? ya naik kapal. Berapa lama dari jembatan dari Surabaya ke Madura? Naik kapal? Berapa ya? Bisa 30 menit kayaknya. Kalau lewat jembatan berapa menit? Kalau saya lewat jembatan, kalau kecepatan standar lah ya paling 15 menit lah Pak. Oke, paling lama santai. Ya. Ya, santai itu ya. Artinya lebih cepat atau lebih lambat dengan dibangun jembatan? Lebih cepat Pak. Nah, lebih cepat. Nah, itu kan secara umum itu kan lebih menguntungkan ya bagi yang pengen nyeberang ke Madura ya. Betul nggak, Fajar? Iya Pak, sekarang lebih mudah. Apalagi waktu Pak Jokowi meresmikan jembatan Suramadu gratis. Jadi nggak bayar tol lagi. Oke, gratis kan? Nggak bayar kan itu? Iya, gratis sekarang Pak. Sekarang gratis ya. Dulu sempat bayar kalau nggak salah ya, Fajar ya? Dulu bayar Pak. Ya, kecuali motor. Nah, sekarang mobil yang sudah nggak bayar sama sekali, motor juga. Sama sekali ya, motor juga. Naik ferry bayar nggak? Bayar Pak, cuman saya nggak tahu harganya berapa bayarnya. Udah bayar, lama lagi kan? Iya. Nah, artinya apa? Dengan bangun jembatan lebih cepat. Itu kan namanya memenuhi kebutuhan publik. Walaupun mungkin ada yang dirugikan di Fajar. Siapa yang dirugikan? Pemilik ferry ya. Iya. Ya, kapalnya. Pemilik kapal ya. Mereka merasa, wah ini pembangunan ini kok merugikan saya ya. Mau nggak mau itu pembangunan yang menguntungkan satu pihak, merugikan yang lain. Tapi jangan sampai yang merugikan yang lain lebih besar daripada menguntungkannya. Jadi tetap harus lebih besar ya, menguntungkan ya untuk masyarakat lebih banyak. Nanti kalau Fajar jadi decision maker ya, saya nggak tahu ya ke depan kan 10-20 tahun yang akan datang kan kalian jadi future leader ya. Bisa jadi kalian nanti menempati pos-pos penting ya.
buat kebijakan yang banyak menguntungkan masyarakat, bukan segelintir orang ya, Pak Jar ya. Artinya Pak. masyarakat yang lebih mayoritas, masyarakat disabilitas yang tidak beruntung dikasih supaya mereka beruntung. Ya. Di Australia itu ya, orang yang disable ya, yang disabilitas itu dikasih tunjangan ya oleh negara. Kalau dia nggak mampu kerja, dikasih uang itu oleh negara. Bagi penganggur itu dikasih pekerjaan. Saya dulu kan mahasiswa ya, dianggap pengangguran. Saya dikasih pekerjaan itu jadi cleaner ya, ya sudah nggak apa-apa, memang adanya begitu ya. Tapi dikasih uang gitu ya. Makanya sangat mudah ya mencari uang di Australia ya. Banyak sekali ini lapangan kerja. Teman-teman tuh ada yang jadi picker mushroom ya, pemetik jamur ya, ada apple picker. Jadi pemetik buah apel. Itu pakai alat ya, bukan manjat kemudian ini ya. Kalau manjat kan resiko jatuh ya. Ada alatnya gitu ya. Jadi di sana itu ininya standarnya tinggi ya. Waktu saya jadi cleaner aja saya dibekali dengan uniform ya. Ada uniform yang istilahnya safety lah, aman lah. Sepatu khusus, pakai kaos tangan, masker dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan mungkin masih belum standar yang ada di Australia. Nanti kalian inilah ya, saya dorong ya, kalau bisa, kalau ada yang ke Australia nanti bisa kontak saya, Pak, saya mau ini kuliah di Australia, udah keterima ini gimana ininya. Nah, nanti saya kasih tahu ya supaya kalian dapat sukses di sana ya, dapat pekerjaan di sana. Alhamdulillah ya di sana saya nyaman ya 2 tahun ya. Yang tadinya saya itu wah kayaknya negara Australia itu negara sekuler ini susah beribadah, ternyata enggak juga ya. Diberi kebebasan itu ya warganya itu ya. Sampai pendatang pun kalau mau sholat aja difasilitasi di kampus ya. Silakan pakai gedung ini untuk sembahyang misalkan gitu ya waktu Jumatan. Bahkan waktu puasa itu sama teman-teman dari Arab Saudi kan setiap Ramadan saya tuh hampir nggak pernah ngeluarin duit ya untuk buka ya. Karena udah disediakan ya. Jadi bukanya di kampus di International House. Karena kita diundang, jadi student dari Indonesia diundang oleh pemerintah, bukan pemerintah ya, oleh student dari Arab Saudi itu buka bersama di kampus. Kita cuma datang aja, udah ada kurma, udah ada makanan, udah enak-enak lah di situ ya. Dan setelah saya tanya berapa scholarship-nya, ternyata dia dapat 2 kali lipat dari pemerintah Australia. Jadi dapat pemerintah Arab Saudi itu memberikan beasiswa untuk khusus mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi yang studi di Australia. Itu 3.000 ya, 3.000 per 2 minggu ya. Saya 1.150, jadi hampir 2 kali lipatnya lebih. Dan itu sebagian dibagi-bagikan ya kepada student Indonesia ya. Saya dianggap fakir itu kalau di Australia itu ya, kasih uang gitu ya sama teman-teman dari Arab Saudi itu. Ya saya senang aja, alhamdulillah. Saya malah senang kalau dianggap begitu ya. Daripada saya dianggap kaya, ternyata nggak kaya apa yang mereka sangka ya. Mereka menganggap kita ini orang ya Indonesia kan memang secara income per kapita kurang ya dibandingkan dengan dari Arab Saudi ya. Baik, ini political economy tentang kebijakan politik ya terkait dengan mengatur ekonomi. Ini Alaska Representative Republican Don Young, ini nama orang ya, Chairman of the Transportation and Infrastructure Committee said ya, this is time to take advantage of the position. Jadi kalau ada pembangunan itu kan ada yang diuntungkan ya. Nah kalian ambil posisi yang menguntungkannya itu ya. Jadi setiap kejadian termasuk pandemi ya. Pandemi ini mungkin bagi sebagian besar orang mengatakan ini ya kelesuan ekonomi. Bagi orang lain itu keuntungan. Teman-teman yang mohon maaf ya, yang punya bisnis yang jeli, dia memanfaatkan pandemi ini dengan menggunakan jasa Gojek ini ya. Jadi buat take away ya, semenarik mungkin dan secepat mungkin melayani pelanggan. Saya itu punya tetangga ya, tetangganya buka GoFood ya. Dia melayani setiap pemesanan ya online itu sampai deret-deret itu panjang gitu ya antriannya ya. Padahal sebelum pandemi sepi itu warung itu
karena ini ya, tapi dia bisa membaca peluang, memanfaatkan teknologi, pakai GoPay gitu ya, bayarnya pakai nggak tunai lah. Jadi wah bisa sampai besar gitu ya. Nah, ini salah satu peluang bagi yang jeli ya, bisa memanfaatkan kondisi ya. Nah, kalian pun jangan sampai kondisi tertentu itu membuat kalian tidak survive ya. Ada sebuah ungkapan dari Charles Darwin ya. Kalian pernah dengar nggak nama Charles Darwin ya? Jadi menurut Charles Darwin ini, the strong people is that the people can adapt to the circumstances. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang badannya ini ya bisa ini ya apa istilahnya orang yang kuat itu orang yang bisa orang yang survive bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berubah ya kalian inilah. Makanya teman-teman waktu kuliah di Australia itu sama sekali tidak mengandalkan ilmunya waktu di Indonesia, tapi lebih mengandalkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Australia, apa yang dibutuhkan oleh circumstances ya, lingkungan. Oh, lingkungan lagi butuh cleaner nih. Ya udah, mau nggak mau kita jadi cleaner ya. Walaupun saya mungkin seorang akuntan ya, saya bisa ya komputer misalkan ya, tapi di sana nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan tenaganya adalah tenaga kasar. Saya pernah jadi tenaga karpet juga ya, jadi saya gabung dengan teman-teman itu untuk menjual karpet pada saat musim dingin ya. Musim dingin kan kalau di Australia bisa sampai -2 gitu, sampai terkadang pernah sampai -7 ya, saking dinginnya ya. Kalau membeku es kan 0 derajat, itu minus berarti sampai sangat dingin ya. Nah itu karpet sangat laku di sana ya. Canberra itu saya pikir ini ya, ternyata kota yang lebih dingin dibanding Melbourne, walaupun letaknya di utaranya Melbourne. Melbourne kan paling selatan. Saya dulu berpikir wah Melbourne mah dingin, ternyata Canberra lebih dingin. Kenapa lebih dingin? Karena di situ dekat dengan Snowy Mountain, gunungnya bersalju, dan itu adanya pada saat musim dingin ya. Jadi saya musim dingin itu naik gunung ya, nyoba ya di situ, wah ya menguji lah, tapi asik juga ya. Nah ini memang kalian kalau mau survive, apa yang lingkungan butuhkan itulah yang kalian harus penuhi. Jangan memaksakan diri untuk yang tidak dibutuhkan oleh lingkungan. Begitu ya, nanti kalau kalian kuliah dimanapun ya, yang dibutuhkan masyarakat apa sih gitu ya, kalau jadi bisnismen ya misalkan ya. Karena boleh ya kalian jadi, selain jadi ASN, kalian juga membangun bisnis, tapi kalau bisa jangan atas nama kalian ya, atas nama pasangan lah ya, biar sama-sama jalan. Takutnya kalau atas nama kalian nanti kalian nggak boleh jadi ini ya, ikut tender ya, karena kalian ASN dibatasi juga. Tapi kalau nanti kalian sudah berkeluarga, ternyata ada istri atau suami yang tidak ini ya, bukan ASN ya. Tapi kalau sama-sama ASN mau buka bisnis berat juga ya. Bagi waktunya susah. Saya rasa untuk satu orang aja cukup ya, apalagi dua-duanya ya lebih dari cukup ya. Karena kalau terlalu memburu harta ya, rezeki, nanti kebahagiaan hakiki malah nggak terpenuhi ya, terutama anak-anak ya, nggak bisa dididik dengan baik, kan patut disayangkan, harganya terlalu mahal mengorbankan masa depan mereka ya, kalau hanya mencari uang saja begitu ya. Baik, ini pengalaman di Australia. Ini Alaska ini negara di utara ini ya, dekat dengan Rusia ya, dulu milik Rusia, dijual ya oleh Rusia kepada Amerika Serikat, jadi negara bagian di dekat kutub utara ya, Alaska. This lesson focuses on the fourth question of public finance, terutama why do government do what they do. Jadi mengapa pemerintah mengerjakan ya apa yang mereka kerjakan. Artinya masyarakat menginginkan public goods-nya, yang diinginkan masyarakat itu yang dipenuhi oleh pemerintah.
we start by discussing the best case scenario in which government appropriately measures and aggregates the preferences of its citizen in deciding what project to undertake. Jadi kan preferensi masyarakat itu bisa sama, bisa berbeda ya. Kalau preferensinya sama enak, oh sama-sama membutuhkan ini. Jadi ya udah dipenuhilah oleh pemerintah. Manakala preferensinya berbeda, maka pemerintah harus mementingkan yang preferensinya paling besar manfaatnya dan paling banyak yang diminati oleh masyarakat. Then we examine both direct democracy and representative democracy. Jadi kalau di Amerika itu ada yang namanya Senat, ada yang namanya House of Representative, ada yang namanya Senat, DPR sama DPD lah kalau di Indonesia ya. Kalau DPD kan perwakilan daerah, kalau DPR itu dari politik ya, dari partai ya. Nah ini melalui yang namanya demokrasi ya. Jadi karena memang nggak langsung, ada yang langsung, ada yang nggak. Finally, we examine government failure, the inability or unwillingness of government to appropriately address market values. Nah ini ada salah satu anonymous consent of public goods level ya, ini Lindell Press. Idealnya the government could profit public goods through an anonymous consent of its citizen. Artinya dia konsennya kepada seluruhnya, begitu ya idealnya ya. Jadi Lindell Press ini sistem where individual report their willingness to pay for it quantity of the public goods. And the government aggregates preferences to form a measure of social benefit. To illustrate Lindell procedure, imagine the public goods in question ya, is firework for two people, Ava dan Jack. Ini contoh ya, dua orang preferensi ya. First, the government announced tax prices for the public goods. That is the share of the cost that each individual must bear. When a tax price is arrived at where both individuals want the same amount of the public good, the government has reached Lindell equilibrium. The government produces the public good at that level and finishes it by charging each person their tax price. Each person announces how much of the public good he or she wants to at those tax prices. Jadi tiap orang itu mengumumkan ya berapa banyak public goods atau yang ingin dia bayarkan ya pajaknya atas public goods tersebut ya. If the individual announcement differ, the government raises the tax price for the person who wants more of good. Jadi kalau individu itu mengumumkan berbeda, pemerintah menaikkan tax price untuk orang yang keinginannya lebih dan lowers it for the person who wants it. Jadi kalau dia menginginkannya kurang, ya pajaknya lebih sedikit. Ini figur 1 ya, ini contoh ya, mengilustrasikan. Jadi ini misalkan willingness to pay, ini dalam bentuk dolar ya, kemampuan ya, kemauan untuk membayar. Kemudian fireworks ini kembang api ya, contoh ya ini ya. Untuk Jax, demand for fireworks is fairly slim. Jadi ini 3, dia maunya willingness pay-nya $3. Nah, untuk Ava dia $1. Nah, maka agregat ya, agregat itu keseluruhan ya, itu penjumlahan ya dari Ava dan Jack. Ini nanti waktu ujian bisa jadi ini ya, keluar contoh seperti ini ya. Ini bisa 2 orang, bisa 3 orang ya, bisa 4 orang. Kalau dicontoh cuma 2 orang ya. Nanti agregat itu adalah penjumlahan dari masing-masing preferensi ya, dari individu-individu. Gitu ya. Jadi with this marginal cost, jadi marginal cost-nya misalkan ini ditentukan $1 ya. With the marginal cost, it is socially beneficial to produce the good. The socially efficient level is
27 units. Jadi tingkat efisien ya sosial itu kenapa kok 75? Ini kan potongan ya antara agregat dengan sosial ya. Sosial untuk marginal cost ya, social marginal cost. Jadi untuk AVA ini price-nya ya 25 sen ya untuk AVA di dalam Lindal. Kemudian yang 75 sen Jack ya. Kenapa Jack lebih tinggi? Karena dia willingness to pay-nya juga lebih gede ya. Jadi nanti kalau membandingkan antara Jack dan Alpha, ini kan kalau dia mampunya 75 ini. 75 dia di $1. Nah, $1 itu dibebankan ke Jack dan Alpha ya. Maka yang paling gede Jack ya. Jack-nya 3/4. Nah, apanya 1/4 ya. Kan ketemu sama dengan 1 ya. Nah, Jack surplus in is this area. Jadi ini surplus Jack ya. Artinya willingness to pay-nya sebenarnya dia mampu $3. Tapi dia hanya bayar 0,75. Maka ada surplus yang ada di warna ungu ya. Nah, AVA-nya dia surplusnya ada di warna hijau ya. Jadi surplusnya AVA itu dia mampu bayar 1, tapi dia cuma bayar 0,25. Berarti surplusnya berapa? 0,75 ya, atau 3/4. Kalau yang Jack dia mampu 3, tapi hanya bayar 0,75. Berarti surplusnya berapa? 2,25 ya. Jadi itu untuk ini ya, memberikan ilustrasi ya tentang Lindal pricing itu. Bagi yang willingness to pay-nya lebih besar, maka dia seyogyanya ya menanggung pajak yang lebih besar juga, gitu ya. Payroll production of 75 units is equilibrium for two reasons. First, both AVA and Jack are happy to pay those tax prices to get that quantity. Second, the government has covered the marginal cost of producing the fireworks by charging each person their marginal willingness to pay. Lindal pricing corresponds to the concept of benefit taxation, which occurs when individuals are being taxed for a public good according to their valuation of the benefit they receive. With Lindal pricing, the government does not need to know the utility function of individual voters. It gets the voters to reveal their preferences by stating that their willingness to pay for different level of the public goods. Ini ada masalah ya, problem with Lindal pricing. Lindal pricing is unlikely to work in practice, however. Reflection problem. Individual may behave strategically and pretend their willingness to pay is low in order to get others to bear a larger cost of the public goods. Jadi masalah ini ya, preference reflection ini, individu-individu mungkin ini ya mempunyai strategi ya. Kalau walaupun dia willingness to pay-nya itu besar, artinya kalau dia sebenarnya mampu bayar pajaknya yang besar, tapi dia pengennya malah nggak bayar pajak ya, atau bayar pajaknya kecil. Jadi kalau sudah ditanggung oleh pembayar pajak yang lain, dia cenderung untuk kalau bisa nggak usah bayar ya, atau bayarnya sedikit. Jadi kalau di kita ya, kemarin kan ada namanya program pengungkapan sukarela ya. Program pengungkapan sukarela yang di Ditjen Pajak itu sebenarnya mirip dengan tax amnesty ya. Bagaimana supaya wajib pajak itu mengungkapkan berapa sih wealth-nya dia, wealth itu kekayaannya, bagaimana berapa penghasilannya, kemudian selama ini bayar pajak berapa. Nah dari situ ketahuan kalau dia mau declare, sebenarnya saya punya harta segini loh, punya penghasilan sekian, maka dengan mengdeklar itu Fiskus ya, wajib pajak bisa memetakan, oh ini potensi pajaknya besar, oh ini harusnya bayar pajak lebih.
Jadi dengan mendeklar itu kan dia dibebaskan dari tuntutan penyidikan pajak. Ya nanti dia akan diberi surat ketetapan pajak ya, jadi harusnya bayar sekian. Jadi kalau kurang bayar ya suruh bayar. Kebanyakan kalau udah dideklar itu ya kurang bayar ya, disuruh bayar kekurangannya, tapi tidak dikenakan denda. Ya sebesar kekurangan itu yang harus dilunasi atau dibayarkan. Ini masalah dengan Lindahl pricing ya. Jadi tentang preference revolution problem. Yang kedua, preference knowledge problem. Ini tentang pengetahuan. It is hard for people to properly value goods. They do not shop for an regular basis. Jadi sulit ya untuk orang untuk secara proper ya menilai barang-barang mereka ya yang mereka tidak beli atau regular basis. Maksudnya gini ya, knowledge problem ini kan tidak semuanya paham ya tentang perpajakan ini para wajib pajak ya. Kadang-kadang karena ketidakpahaman ya, ketidakpahaman tentang kewajiban perpajakan, mereka ya nggak melapor ya. Ini contoh ya. Contoh kalau kalian di Jurangmangu dulu ada yang kos di sekitar kampus kan? Banyak ya. Harusnya penghasilan dari kos itu kan kena pajak. Namun sebagian besar, mohon maaf ya, sebagian besar para pemilik kos itu kayaknya nggak bayar pajak ya. Ada yang tahu pemilik kosnya bayar pajak? Bahkan, mohon maaf, mungkin ya dari orang-orang yang menyewakan, ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang tahu tuh harus semuanya bayar pajak, tapi karena orang lain nggak bayar atau dianggap yang ini juga nggak terlalu dipermasalahkan, nggak usah lapor misalkan ya. Karena itu menambah penghasilan. Jadi kalau menambah penghasilan, harusnya waktu bikin SPT ya, SPT itu surat pemberitahuan ya, pajak. Harusnya dia kurang bayar itu, para pemilik kos-kosan, karena dia ada tambahan penghasilan. Dan itu harus membayar pajak. Kebanyakan nggak dilaporkan ya. Jadi kemungkinan ya, saya nggak tahu di tempat kalian kos dulu ya. Tapi kalau kosnya kebetulan saya punya teman pajak juga ya, kerja di pajak, beliau nyewakan rumah untuk kos-kosan, dia bayar itu, kurang bayar, dilaporkan penghasilannya. Ya itu gentle ya, jadi punya kewajiban perpajakan, dan itu nggak sama. Ini masalah dengan knowledge problem. Yang terakhir, preference aggregation problem. Jadi aggregating million of voter preferences is difficult in reality. Jadi secara agregat itu sulit ya, karena preferensi kan masing-masing orang nggak sama. Pengennya, ada yang pengen, aku nggak mau dong ini, pengennya bangun tempat ini aja, pembuangan sampah aja. Ada yang pengen, aku pengennya bangun MCK, misalkan ya, kalau di masyarakat yang belum ada MCK, pengennya bangun MCK di tempat umum ya. Ada juga yang pengennya bangun irigasi di tanah pertanian ya, biar tanamannya ada pengairannya terus. Jadi macam-macam masyarakat kan nggak sama keinginannya. Ini masalah aggregation. Nah, this section discusses how voting can serve to aggregate individual preferences into a society. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya voting ya. Voting itu memilih yang paling banyak. Ya sudah, voting aja. Yang mana yang paling banyak, pilihannya itu yang dipenuhi oleh pemerintah, gitu ya. For now, we focus on direct democracy, whereby voters directly cast ballots in favor of or in opposition to particular public project. Jadi ini votingnya bisa secara langsung ya, demokrasi yang langsung. Jadi kalau masyarakatnya sedikit mah enak ya, tinggal kamu mau pilih apa, nah yang mana itu yang paling banyak itu yang akan dipenuhi. Ini direct demokrasi in the United States, ini di Amerika ya. Recall election is official election initiated by citizen with the goal of replacing a sitting official. Only one sitting governor had been removed before. 18 states allow to recall of state official and 36 allow recall of local official. About 5,000 recall elections have been held in the United States, with nearly half resulting in the removal of an elected official. Two other ways in which voters participate in direct democracy are through referendum or voter initiative.
Jadi ternyata ya referendum itu juga dikenal ya di Amerika ya untuk menentukan kebijakan publik ya. Kalau di Indonesia referendum itu untuk menentukan jejak pendapat ya waktu Timur ya. Referendum apakah masih ikut NKRI atau menjadi negara terpisah sendiri ya. Nah, ini kalau referendum itu istilahnya kalau di Indonesia itu ya seperti di Timur itu ya, Timor Leste sekarang ya, karena banyak yang ingin memisahkan ya sudah terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia ya. A referendum is a measure placed on the ballot by the government, yeah, allowing citizens to vote on state laws or constitutional amendment that have already been passed by the state legislature. A voter initiative is the placement of legislation on the ballot by citizen. Ini contoh ya di tahun 2003, ini di California ya. Majority voting when it's back. Jadi kalau Lindell pressing scheme ini very high standard for coming to a consensus only when citizens were unanimously in agreement with the governorship Lindell equilibrium. Jadi intinya dari Lindell pressing ini ya, menurut Lindell harusnya yang punya willingness to pay-nya paling besar itu dia harus bayar pajak paling tinggi. Kekayaannya paling besar dia harus porsi pajaknya paling gede. Dalam realita kan tidak seperti itu ya. Nanti ada contoh soal hitungannya. Apakah di dalam teori Lindell pressing hal ini adil, misalkan begitu ya, dengan beberapa asumsi-asumsi yang diketahui ABC ya, dari Jack, Alpha dan seterusnya gitu ya. Bisa lebih dari dua ya, preferensi dari dua individu ya. A common mechanism used to aggregate individual votes into a social decision is majority voting, in which individual policy options are put a vote, and the option that receives the majority of votes is chosen. Majority voting does not always provide a consistent means of aggregating preferences. To be consistent, an aggregation mechanism must satisfy three goals. First, dominance. Secondly, transitivity. Ya, jadi untuk konsisten ya, agregasi mekanisme harus memuaskan tiga tujuan ya. Pertama, dominan. If one choice is preferred by all voters, then the aggregation mechanism must be such that this choice is made by society. Transitivity choices must satisfy this mathematically property. Yang thirdly ya, independent of irrelevant alternative. And the introduction of the third choice does not change the ranking of the first two choices. Jadi harus memenuhi tiga tujuan ini ya, dominan, transitivity, independent of irrelevant alternative. It turns out that with these three conditions, majority voting can only produce a consistent aggregation of individual preferences if preferences are restricted to take a certain form. Ini ilustrasinya ya. Ini mayoritas voting deliver a consistent outcome. Jadi preference range-nya ini kalau kita bandingkan antara parent, elders, dan young couple kan berbeda-beda ya. Nanti yang dipilih yang mayoritas ya tentunya ya. Ini penjelasannya ya. Ini tidak akan bekerja kalau ternyata yang pilihannya tidak ada yang mayoritas atau sama gitu ya. This set of outcomes is problematic because there is no clear winner. This result violates the principle of transitivity, resulting in cycling when majority voting does not deliver a consistent aggregation of individual preferences. Not that the value to get a consistent winner from majority voting does not reflect a value on the part of individual. Each group has a sensible set of preferences. The problem is aggregation. We are unable to use voting to aggregate these individual preferences into a consistent social outcome.
Ini row of impossibility theorem. In fact, there is no voting system that will produce a consistent outcome here. Row impossibility theorem states that there is no social decision voting rule that converts individual preferences into a consistent aggregate function without either restricting preferences or imposing dictatorship. Jadi gini ya, row impossibility theorem ini ternyata di dalam preferences itu ada kediktatoran di sana ya. Jadi yang harusnya paling banyak yang harus dipenuhi ternyata ada pemaksaan ya dari politician atau yang berkuasa. Sehingga yang tadinya kebutuhan publik itu berdasarkan atas mayoritas tidak jadi mayoritas begitu ya maksudnya. Makanya ini disebut dengan row impossibility theorem. One way to solve this problem is restrict preference to single peak preference. Dan seterusnya ya. Saya izin sebentar ya. Ini saya share ya ke chat sini ya, saya izin ya. Saya share, nanti tolong dipelajari ya. Sudah saya share di chat ya, sudah bisa dilihat. Mohon dipelajari ya, terutama tentang Lindahl pricing ya. Lindahl ini seorang ekonom ya dari Amerika Serikat. Jadi menurut pendapat beliau yang paling banyak kekayaannya harusnya bayar pajak paling besar porsinya ya. Namun dalam praktek nyatanya memang sulit ya. Orang cenderung ya untuk menghindari pajak ya. Walaupun oleh yang punya kekayaan lebih ya. Karena kecenderungan orang itu kan, mohon maaf ya, pengennya nggak berkorban ya untuk orang lain, pengennya untuk diri sendiri. Jadi ada misit yang dibawa oleh Lindahl, ini adalah keadilan ya. Keadilan menurut Lindahl harusnya yang kaya itu yang paling banyak bayar pajak harusnya, membantu yang miskin. Atau yang berpenghasilan lebih besar ya, yang bayar pajak dibandingkan yang lebih kecil. Ada pertanyaan atau pernyataan sebelum ditutup? Nanti kita kuis ya hari Selasa ya, Ayub ya. Mohon yang lain masuk ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak masuk atau minta ini ya susulan ya kuis ya. Nanti akan saya lihat susulannya apakah karena bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya. Jadi kalau tidak masuk karena sakit ya, saya minta eviden ya, bukti tentang ketidakhadiran karena sakit itu misalkan berupa surat dokter ya atau rumah sakit gitu ya. Tapi kalau tidak masuk, tidak ikut kuis karena ketiduran ya, saya mohon maaf nggak bisa ngasih susulan ya. Jadi saya harus lihat dulu alasannya ketidakikutan kuis apa ya. Nah ini berimbas kalau dia nggak bisa dipertanggungjawabkan ya nggak dapat nilai kuis ya. Nah ini patut disayangkan ya. Jadi kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah saya ini ya alami ya ke mahasiswa saya. Jadi ada mahasiswa yang nggak ikut ujian kemudian minta susulan. Kenapa kok nggak ikut ujian ya? Kita harus cari tahu alasannya ya. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, saya kasih kesempatan ya untuk ikut ujian. Tapi kalau memang nggak bisa ya mohon maaf saya nggak bisa memberikan tambahan ya. Saya kasih tahu ke kalian ini apa adanya ya. Nanti waktu ujian tolong ya dicamkan ya. Setiap pertanyaan tolong dijawab ya, jangan ada yang kosong ya. Kalau kosong itu pasti nilainya 0, nggak ada nilai. Karena saya nggak ada bisa nilai.
terutama yang IC ya, nanti waktu UTS ya. Dijawab sekenanya aja. Kalian menyalin pertanyaan aja udah saya kasih nilai. Udah saya kasih nilai minimal 1 lah itu ya, misalkan dari 10 ya. Nah, kalian paraphrase ya, yang tadinya pertanyaan jadi pernyataan, udah saya kasih nilai 2 itu. Oh, ini sudah berusaha. Kalian jawab sekenanya, nggak nyambung dengan jawaban sama sekali, bisa jadi nilainya lebih dari 2 ya. Bisa 3, 4, atau 5, atau sampai kadang-kadang bisa lebih ya. Jadi, yang nilai yang nggak nyambung nggak akan saya kurangi, yang sedikit-dikit nyambung itu saya hargai. Begitu ya. Jadi kalau saya menilai mahasiswa itu bukan berdasarkan auditor ya. Kalau auditor kan cari-cari kesalahan, saya mencari pembenar gitu ya, yang bisa mengangkat nilai kalian ya, sehingga memang layak untuk dikasih nilai yang bagus. Jadi ini saya sangat mengharapkan ya kerjasama kalian untuk sukses ya. Karena misi saya itu mensukseskan kalian. Tapi kalau kalian nggak ingin sukses ya apa boleh buat ya, saya nggak bisa berkutik ya. Karena saya nggak bisa memaksakan demikian ya. Begitu ya. Ada pertanyaan atau pernyataan sebelum ditutup? Baik, karena nggak ada yang ditanyakan lagi untuk kuliah sore hari ini, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu hari Selasa depan ya. Anas ya, tolong dicarikan kelasnya jam 7:30. Nanti saya dikasih tahu ya. Masuk link Zoom-nya ya, Anas. Yang tadi kan udah disampaikan di grup ya. Minta tolong ya. Selamat belajar ya. Nanti saya coba bikin pertanyaan dalam bentuk multiple choice, tapi bisa jadi di dalam multiple choice ada hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya minimal ya, cara menghitung surplus konsumen, surplus produsen, biaya sosial, DWL gitu ya. Menghitung berapa pajak yang ditanggung, yang diterima pemerintah. Nah, termasuk preferensi tadi ya, yang modal pricing ya. Tadi dua orang kan tadi tinggal menggabungkan aja itu. Kalau 3 berapa ya? Persamaannya nanti ada itu. Tentang kalau ini kan nanti supply demand ya. Tinggal kalian ininya ya. Kalau yang tadi di waktu di Lindal pricing kan yang berubah ininya ya, demand-nya ya, yang tadi yang bertambah ya. Yang tadi 1, 3 jadi 4 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Begitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai ketemu hari Selasa dan selamat belajar ya untuk persiapan kuis dan UTS ya. Semoga sukses buat semuanya ya. Tolong nanti waktu kuis dan waktu UTS jangan bekerja sama ya. Supaya kalian menjaga fairness lah ya. Jadi integritas mohon dijaga ya. Kalau kerjasama terbukti, udah pasti akan hukuman berat ya, bisa dikeluarkan. Tapi kalau kalian mungkin ya ada kesulitan untuk mengerjakan kuis atau mengerjakan UTS, kan ada nilai yang lain ya, yang aktivitas. Bisa jadi nanti saya akan pertimbangkan ya, presentasi kalian ya, saya hargai lebih begitu ya, supaya kalian bisa istilahnya lulus dengan baik gitu ya. Tapi jangan sekali-kali kerjasama ya, karena saya tidak akan mentolerir ya yang terbukti kerjasama itu, karena saya kepala SPI ya. Rekomendasi saya itu kalau nggak DO permanen ya DO sementara ya. Tapi kalau dia memang sudah merencanakan bisa jadi DO permanen ya, sudah nggak ada ampun lagi ya, karena saya tidak ingin mencetak koruptor di kemudian hari ya. Jadi mohon dicamkan ya supaya kalian nanti waktu ujian itu benar-benar mengerjakan sendiri ya, tanpa dibantu oleh teman atau orang lain ya. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri ya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Terima kasih kembali. Ini end meeting for all ya, saya matikan ya Zoom-nya ya, mohon izin ya.